Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang penjelasan Rasul terhadap praktik azal. Kota Madinah adalah kota yang tenang dengan jamaahnya yang rajin dan penuh keimanan. Bazar yang ramai, anak-anak yang bermain, dan masjid yang selalu penuh dengan jamaahnya. Di salah satu sudut kota, 4 sahabat sedang duduk bercengkerama di bawah pohon kurma. Ada Umar, Said, Abbas, dan Khalid. Umar memandang ke arah langit yang membiru cerah. Teman-teman, adakah kalian pernah mendengar tentang praktik azal? Ada banyak desas-desus yang beredar di bazar. Said menyesap tehnya dan menjawab, "Iya, aku juga mendengarnya. Beberapa sahabat menerapkannya dalam keluarganya, tapi aku belum yakin dalam kebenarannya." Abbas dengan raut wajah yang serius menambahkan, "Ada yang bilang itu diperbolehkan. Tapi apakah kita benar-benar mengerti maknanya dalam konteks keluarga kita dan ajaran Islam?" Khalid menghela nafas. "Istriku pernah menyinggung hal ini, dan dia khawatir dengan keadaan kita. Saat ini aku pun bingung. Haruskah kita bertanya langsung kepada Rasulullah?" Semua sahabat mengangguk setuju. Di tengah kesepakatan itu, terasa ada keraguan yang mendalam. Setiap sahabat memiliki alasan, perasaan, dan pemikiran mereka masing-masing terkait praktek azal. Umar memegang tangan Said. "Kita adalah saudara yang memperjuangkan kebenaran, dan kita harus bersama-sama mencari kebenaran." Abbas menatap mata Khalid. "Kita harus mendengar dari Rasulullah sendiri, agar kita tidak terjebak dalam prasangka dan desas-desus." Mereka berempat berdiri dan memutuskan untuk mendatangi rumah Rasulullah. Mereka ingin mendapatkan jawaban langsung dari beliau dan menghilangkan segala keraguan yang ada dalam hati mereka. Saat berjalan menuju rumah Rasulullah, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Dia bersenyum pada mereka. "Semoga Allah memberkahi langkah kalian, wahai sahabat-sahabat Rasul." Khalid tersenyum kembali. "Semoga Allah juga memberkahimu dan keluargamu. Terima kasih atas doanya." Setiap langkah yang mereka tempuh penuh dengan keberanian dan keinginan untuk mendekatkan diri pada kebenaran. Mereka tahu bahwa jawaban yang akan mereka dapatkan akan membantu mereka dalam mengambil keputusan terbaik bagi keluarga mereka. Dengan penuh harap mereka mengetuk pintu rumah Rasulullah, siap menerima hikmah dan petunjuk dari beliau. Pintu rumah Rasulullah terbuka perlahan, dan dari balik pintu muncul wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ramah. "Waalaikumsalam sahabat-sahabatku. Apa yang membawa kalian ke sini pada hari yang cerah ini?" Umar dengan penuh hormat menjawab, "Wahai Ali, kami datang untuk mencari jawaban. Ada hal yang mengganjal di dada kami, dan kami percaya hanya Rasulullah yang bisa memberikan petunjuk." Ali mengangguk. "Silahkan masuk. Rasulullah sedang berada di halaman belakang." 4 sahabat itu dipandu oleh Ali menuju halaman di mana Rasulullah sedang duduk di bawah naungan pohon kurma bersama beberapa sahabat lainnya. Mereka segera mengucapkan salam dan duduk di samping beliau. Rasulullah tersenyum. "Sepertinya kalian sedang kebingungan. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan?" Said dengan rasa hormat namun penuh keraguan berkata, "Ya Rasulullah, kami datang untuk menanyakan mengenai praktik azal. Banyak desas-desus beredar dan kami ingin mendapatkan kebenaran langsung dari Anda."
Rasulullah menatap dengan penuh kasih sayang. Apakah yang membuat kalian ragu mengenai hal ini? Khalid menjawab, beberapa sahabat mengatakan itu diperbolehkan, sementara yang lain mengatakan sebaliknya. Kami khawatir salah langkah dalam mengambil keputusan. Rasulullah menghela nafas panjang lalu berkata, azal adalah hal yang diperbolehkan jika diizinkan oleh istri, karena itu berhubungan dengan hak istrimu. Namun setiap tindakan yang kita lakukan harus didasari niat yang baik dan setelah mempertimbangkan dampaknya bagi keluarga. Umar dengan semangatnya yang khas bertanya, tapi Rasulullah, mengapa ada beberapa orang yang melakukannya tanpa seizin istri mereka? Rasulullah menjawab, kemungkinan mereka belum memahami sepenuhnya hak-hak istri mereka. Memenuhi hak istri adalah kewajiban. Seharusnya mereka berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Abbas menambahkan, lalu bagaimana kami seharusnya memandang praktik ini? Apakah sebagai cara untuk menunda kelahiran anak atau sebagai bentuk kekhawatiran akan masa depan keluarga? Rasulullah tersenyum. Setiap keluarga memiliki keadaan masing-masing. Yang terpenting adalah komunikasi antara suami dan istri. Jika keduanya sepakat dan memiliki alasan yang kuat, maka Allah Maha Mengetahui. Namun ingatlah bahwa memperbanyak keturunan juga merupakan sunnah dan memiliki keberkahan tersendiri. Para sahabat merenung meresapi setiap kata yang diucapkan Rasulullah. Mereka merasa lega, namun juga diingatkan akan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Rasulullah menepuk bahu Sa'id. Lakukanlah yang terbaik untuk keluargamu dan jangan lupa berdoa, meminta petunjuk dari Allah dengan penuh rasa syukur. Keempat sahabat itu berdiri dan mengucapkan salam perpisahan. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan kembali ke rumahnya. Khalid disambut oleh istri dan anaknya yang sedang bermain di halaman. Melihat wajah istri yang sedang menanti, Khalid pun duduk di sampingnya menggenggam tangannya dan berkata, aku telah berbicara dengan Rasulullah tentang azal. Istrinya menatap dengan penuh perhatian dan apa yang beliau katakan. Dengan hati-hati, Khalid menceritakan dialog yang terjadi antara dirinya, sahabat-sahabatnya dan Rasulullah. Sang istri mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau menyeka air mata yang jatuh. Setelah Khalid selesai bercerita, sang istri berbicara dengan suara yang lembut. Aku mengerti alasannya Khalid, tetapi aku juga ingin kau mengerti perasaanku. Aku ingin kita memiliki anak lagi, tapi aku khawatir dengan kondisi saat ini, dan aku tidak ingin anak-anak kita menderita. Khalid memeluk sang istri. Aku tahu sayang. Rasulullah mengatakan bahwa yang terpenting ingatlah komunikasi antara suami dan istri. Aku berjanji, kita akan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Sementara itu Umar kembali ke rumahnya dan menemui istrinya. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah dan mengungkapkan kebingungannya. Istrinya menenangkan Umar. Kita selalu berkomunikasi dengan baik. Mari kita berdoa dan meminta petunjuk dari Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Di tempat lain, Sa'id dan istrinya memutuskan untuk melakukan sholat istikharah, berdoa meminta petunjuk dari Allah setiap langkah yang mereka ambil. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan keinginan yang tulus untuk kebaikan keluarga. Abbas yang belum menikah berencana mendiskusikan masalah ini dengan calon istrinya. Mereka sepakat bahwa komunikasi adalah kunci dari semua keputusan dalam rumah tangga. Keseluruhan kisah ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga setiap sahabat dalam latar belakang dan situasi yang berbeda. Mencari cara terbaik untuk berkomunikasi dengan pasangan mereka. Mereka menyadari bahwa untuk mengambil keputusan dalam keluarga, kedua belah pihak harus duduk bersama, berbicara, dan berdoa meminta petunjuk dari Allah. Di kalangan imam mazhab fikih yang 4,
terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya melakukan azal. 3 di antaranya yakni madhab Hanafi, madhab Malikiyah, dan madhab Hambali memperbolehkan azal terhadap istri dengan syarat adanya persetujuan. Pada istri yang berstatus budak, harus ada persetujuan dari tuannya. Sedangkan pada budak boleh saja walaupun tidak ada persetujuan dari siapapun. Mereka berdalil dengan hadis yang jelas meriwayatkan kebolehannya. Dalam madhab Syafi'i, praktik azal boleh secara mutlak, baik pada istri maupun pada budak. Mereka mengemukakan alasan bahwa azal itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut. Namun demikian, sebagian dari pengikut madhab ini menyatakan bahwa perbuatan ini hanya boleh dilakukan oleh pihak wanita yang menyetujuinya. Secara umum, azal adalah suatu tindakan pencegahan kehamilan dengan melepas sperma di luar vagina. Tindakan ini dalam konteks sekarang dapat disamakan dengan gerakan KB. Hanya saja dalam melakukan KB, peserta KB memakai obat-obatan yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis bukan hanya sebuah agama yang mengatur hubungan hamba dengan Khaliknya, namun mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk pembentukan sebuah keluarga melalui lembaga perkawinan. Pembentukan sebuah keluarga memerlukan persiapan, koordinasi, dan perencanaan mulai dari pemilihan pasangan, penjarangan kehamilan, hingga pada rencana bagaimana membesarkan anak sebagai muslim yang baik, sehat, dan berguna. Sebagian keluarga mungkin menginginkan dan bersedia memiliki banyak anak. Keluarga lain mungkin ingin membatasi jumlahnya sesuai dengan kemampuan fisik, kultural, dan sosial ekonominya. Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar bagi penjarangan anak dan perencanaan keluarga begitu dini melalui konsep azal. Islam mempertimbangkan masalah perencanaan keluarga secara objektif dan penuh kasih sayang, dan telah mensponsori perencanaan keluarga dalam segala hal, baik itu yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial, tak terkecuali perencanaan keluarga. Kandungan dan kualitas hadis tentang azal dan elaborasi pandangan para ulama menurut hadis-hadis tersebut, maka praktik azal adalah sesuatu yang sah dalam pandangan agama Islam. Demikian pula dengan alat-alat kontrasepsi yang lain, selama tidak melanggar etika agama dan moral kemanusiaan. Slogan banyak anak, banyak rezeki merupakan slogan yang perlu ditinjau kembali dalam dunia kekinian. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.